dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo, kelompok 3 yang membahas tentang antarmuka sistem file. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab dengan akhir NIM 207. Perkenalkan, nama saya Silvandi dengan akhir NIM 210. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan NIM akhir 245. Perkenalkan, nama saya Kamawati dengan NIM akhir 232. Perkenalkan, nama saya Akram Maharani dengan akhir NIM 241. Perkenalkan, nama saya Fadi Putri dengan akhiran NIM 221. Perkenalkan, nama saya Nesya Gina Pratami dengan akhiran NIM 244. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video yang kami kerjakan. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me, when are you coming to me and say you want me again? Sorry guys, terlambat kak. Bagaimana itu makalah? Tidak pahami. Lupa dulu. Ini dulu materi mau baca. Oh iya. Banyak sekali tulisan. Karena jadi kalau tanya ke ibu nanti bagaimana itu? Apa itu konsep file? Jelaskan ini anak. Terus dari ini Bu. Sini saya jelaskan apa itu konsep file. File itu adalah kumpulan data yang disimpan dalam suatu unit, seperti dokumen teks atau gambar. Seperti konsep file melibatkan penyimpanan data agar dapat diakses, diubah atau dihapus. Atribut file terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, waktu, tanggal, dan identifikasi user. Operasi pada file terdapat 6 operasi dasar yang tersedia, yaitu membuat file, menulis, membaca file, reposisi dalam file, menghapus file, memotong file. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan yaitu menambah, mengubah nama, membuat duplikasi. Oh iya Begitu. sudah mengerti dengan konsep file. Terus apa lagi itu mode akses? Oh, mode akses ini saja dulu. Mari ke laptop. Mode akses merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mengakses atau mendapatkan informasi. Akses berurutan yaitu metode akses paling sederhana yaitu memproses informasi secara berurutan. Yang kedua, akses langsung yang memungkinkan acak kesembaran blok file. Metode akses lain berpedoman pada metode direct access, biasanya melibatkan konstruksi indeks. Mengerti metode dari apa itu mode akses? Iya, mengerti Kak. Pahami juga tentang struktur direktori. Dulu coba jelasin Kak bagaimana. Itu struktur direktori biasanya diwakili oleh pohon direktori, di mana direktori utama berada di tingkat paling atas dan cabang-cabangnya dalam subfolder atau direktori yang lebih dalam. Nah,
Pertama itu direktori satu level yang hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. 2. Direktori 2 level yang terdiri dari 2 level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Ada juga ketiga, keempat. Nah, ini saya menjelaskan. Kita melanjutkan tadi yang dibilang Lutfi. Yang ketiga itu direktori berstruktur pohon. Direktori berstruktur pohon itu struktur direktori yang biasa digunakan. Pohon mempunyai direktori root seperti file pada sistem mempunyai nama path yang unik. Terus yang keempat itu direktori acyclic graph. Nah, pada direktori acyclic graph memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. Direktori acyclic graph diimplementasikan dalam beberapa cara. Cara yang umum pada beberapa sistem Unix adalah membuat entry direktori baru yang disebut link. Struktur direktori acyclic graph lebih fleksibel daripada pohon tetapi lebih kompleks. Gimana diceritain? Kalau soal proteksi paham kita? Belum. Bisa jelaskan core aja itu karena sudah yang Kalau proteksi toh, reliability-nya biasanya dilakukan dengan duplikasi copy dari file. Kalau protection sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat akses diperbolehkan atau tidak tergantung dari beberapa faktor. Salah satu diantaranya permintaan tipe akses. Beberapa operasi yang disediakan seperti membaca dari file atau read, menulis dari file atau write, dan menjalankan file atau execute, atau menambah isi file atau open, menghapus file atau delete, dan melihat nama atau atribut file atau disebut dengan list. Dalam hal ini, beberapa user dengan akses read dapat menyebabkan file di-copy, dicetak, dan lain-lain. Seperti itu dari penjelasan dari proteksi. Bagaimana? Oke, saya sudah paham. Kalau akses list dan grup, siapa yang bisa jelaskan ke Destri? Kasih Rahma yang jelaskan ini. Oh iya. Kalau akses list dan group itu pendekatan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Bila user meminta akses ke file khusus, sistem operasi memeriksa akses list. Jika user tersebut terdaftar, akses diizinkan. Sebaliknya terjadi protection, violation, dan dilarang mengakses file. Masalah ini dipecahkan dengan melakukan pencatatan terhadap akses list. Beberapa sistem perkenalan 3 klasifikasi user. Yang pertama itu owner. Owner itu user yang membuat file. Kalau yang kedua itu group. Group itu kumpulan user yang menggunakan file bersama-sama dan memerlukan akses yang sama. Yang ketiga itu universe. Universe itu semua user dalam sistem. Bagaimana Destri mengerti itu tentang akses list dan group? Jadi bagaimana Destri sudah paham nih tadi dijelaskan gimana? Saya sudah paham. Coba jelaskan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi antar sistem muka file yaitu antar muka sistem file adalah titik akses antar perangkat guna aplikasi dalam sistem file yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan pengaksesan dan mengolah data. Kesimpulan antar muka sistem file berperan penting dalam menyediakan cara yang efisien dan struktur untuk berinteraksi dengan data pada suatu sistem komputer. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan kesimpulan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3 terkait antarmuka sistem file. Antarmuka sistem file adalah set aturan dan protokol yang memungkinkan aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sistem file pada suatu sistem komputer. File sistem antarmuka menyediakan aliran output dan input serta direktori operasi. File sistem mounting. Di sini kami juga akan membahas apa itu file system mounting, apa itu mounting. Yaitu suatu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount akan dilakukan proses mounting pada mount point. Mount
proses mengaitkan sebuah sistem bergas yang baru digabungkan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Mungkin teman-teman bertanya mengapa file system diperlukan? Karena sistem file menyediakan dasar untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengambil data guna memastikan kelancaran operasi. Nah, seiring berkembangnya dan kemajuan teknologi, sistem file akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan serta meningkatkan kemampuan manajemen data. Itulah hasil kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1, tentang materi antar muka file system. Jadi bagaimana guys, kalian mengerti nih tentang materi yang kalian jelaskan kepada Ade Sriwandi? Karena sudah mulai menjelang sore ini, jadi kita akhiri saja karena rumahku juga dilamasi sama Ade Sriwandi, jadi jauh sekali nah. Oke. Kita tutup diskusi kelompok 3 hari ini, selesai. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Kami dari kampus UNCP kelompok 3 yang membahas tentang Tidak kupahami. Jadi aku kira aku ngomong itu. Sini kok distrik menjelaskan kok. Sampai video kayak di sana ya. Iya, orang berkenan dia. Ini terlalu Mau diakses. Sini saya jelaskan. Makanya Mau diakses. Video-video ini di sini. ini nonton sih. Ada yang tidak semua katakan di sana. Model. Ambil ini. terus apa lagi tuh mau diakses? Itu struktur deh. Iya. Saya bilang Komi, satu kali. Sini saya ajari kamu. Halang pahami saja di sini. Jadi bagaimana Iya. Destri? Action sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa Ulangi. Sudah enggak?